pegangan dengan hadis Nabi Muhammad, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu, sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Qur'anul Karim dan mengajarkannya. Bismillahirrahmanirrahim. الحسنى بحرمتهم
على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب العالمين، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا ومولانا محمد قمر الوجود في هذا اليوم وفي كل يوم وفي اليوم الموعود سرا وجارا في الدنيا والأخرى وعلى آله وصحبه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، para habaib hadirin wal hadirat, jamaah pecinta majelis ta'lim, penggemar ibadah, para pengunjung taman-taman surga yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukur kembali lagi kita aturkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas limpahan kenikmatan pemberian anugerah yang Allah berikan kepada kita semua. Alhamdulillah ala ni'matil Islam wal iman wa kafa biha min ni'mah. Walhamdulillah alladzi ja'alana wa iyyakum min ummati sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan syukur kembali lagi selalu kita haturkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala, tetap diparingi nikmat sehat walafiat panjang umur sehingga bisa rutin istiqomah dalam menjalankan melaksanakan perintah Allah, mengamalkan sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW. Dan alhamdulillah kita diringankan langkah kita untuk hadir kembali di masjid yang kita cintai ini untuk menimba ilmu, belajar dan belajar, memperbanyak pengetahuan ilmu-ilmu agama, membaca, mengkaji, mempelajari kitab-kitab nasihat-nasihat dari para alim ulama, dengan harapan mudah-mudahan segala amal ibadah yang kita laksanakan kesemuanya insyaallah akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan insyaallah akan menjadi sebab banyaknya dosa-dosa yang sering kita lakukan, baik dosa kecil, dosa besar, insyaallah dimaafkan, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan berkahnya pengajian, berkah ibadah yang kita amalkan insyaallah, yang sakit di antara keluarga kita, saudara, sanak famili kita, insyaallah diparingi sehat walafiat zahir maupun batin. Dan mudah-mudahan ilmu yang kita dengarkan insyaallah menjadi ilmu yang barakah, manfaat, ilmu yang membuat kita semakin bertambah takwa kepada Allah, membuat kita semakin cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat jamaah pengajian Lailatul Khamis Masjid Al-Habib Ahmad bin Abi Ba'bud rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjut kembali belajar kitab Risalatul Mu'awanah wal Mudhaharah wal Mu'azarah, karya dari Al-Imam Syekhul Islam Qutbi Da'wati wal Irsyad wa Ghathil Biladi wal Ibad Al-Habib Imam Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini. Amin. Pertemuan yang sebelumnya kita telah memasuki pasal yang selanjutnya, yaitu anjuran-anjuran dari Imam Al-Haddad dalam kitab ini di dalam membaca Al-Quranul Karim. Dan juga beliau sudah
memberikan arahan-arahan kepada kita. Terakhir kita baca kemarin itu, wa iyyaka ayyakuna hammuka fi tilawatika maksuran alal iktari minha duna tadabburin wa tartilin. Wa iyyaka, dan hati-hatilah, waspada, peringatan, ayyakuna hammuka, fokusnya hanya di dalam maksuran al-iktar, terbatas hanya untuk banyak-banyakan saja dalam membaca Quran. Fokus ngajinya ternyata ake-akean tok, supaya dapat banyak, tapi ternyata tanpa duna tadabburin, tanpa ada tadabbur, memahami, meresapi dari makna Al-Quran yang kita baca. Watartilin, dan otomatis ketika seseorang itu fokusnya, targetnya banyak, kayaknya sulit untuk baca secara tartil. Kenapa? Kejar-kejaran, kebutan. Dia menargetkan kuantitasnya, bukan kualitasnya. Pokoknya wis, ya walaupun memperbanyak itu tanpa dipahami, tanpa diresapi, tanpa baca tartil pun, ya insya Allah tidak kosong dari pahala, ada. Jangan khawatir, ada. Pahala akan disiapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan mungkin panjenengan pernah dengarkan orang yang masih membaca Qur'annya pun dia tak, artinya tetek bacanya, pelan-pelan, dibalik-balik di salah ya, diulang-ulang, keliru, balik lagi, kan ada orang seperti itu. Itu pun ada nilai pahalanya. Apalagi dia sampai berusaha keras, sampai dia mungkin sumpah, aduh kok gini saya ini, sampai menjadi hancurnya hatinya gara-gara tidak bisa ngaji Qur'annya, sumpah. Loh, itu ada nilai pahalanya, ada nilai pahala. Cuma Imam Al-Haddad ini ngajak kita, ayo jangan hanya fokus dalam sisi memperbanyak saja, tapi ayo kita fokus tadabburnya gimana. Paham tidak sama yang dibaca? Ngerti apa enggak? Bacanya tartil apa gimana? Ini beliau mengajak kita seperti itu. Wa alaika idza talawta bit tadabburi wa tafahumi, dan hendaknya idza talawta, apabila engkau membaca Al-Qur'anul Karim bit tadabbur, dengan dipahami, mengerti, wasta'in ala dzalika bit tartil wa tarassul, dan cari bantuan caranya bisa memahami, meresapi itu dengan bacanya tartil dan tarassul. Itu insya Allah akan membuahkan hasil tadabbur dan tafahum. Kalau ngajinya tartil, tarassul, insya Allah mudah, gampang untuk tadabbur dan tafahum. Bacaan tartil ya seperti yang panjenengan ketahui, ngaji kepada ustaz, atau yang muslimat ngaji kepada ustazah, diajari makharijul hurufnya seperti apa, perbedaan ha sama ha, kan beda dia antara orang yang baca alhamdulillahi rabbil alamin dengan orang yang membaca alhamdulillahi rabbil alamin. Kan ini dari sisi arti sudah beda ya. Begitu pula bod dengan do, walau do, ada orang kadang-kadang keseliu lidahnya bacanya walau dolin, dol sama dol lain. Iya,
itu. Siratal ladzina an'amta. Ini yang sering terjadi di masyarakat kita. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi. Dia betul juga. Yaitu hidup saya agak repot. Gue ini gak kena gue itu terus ya latihan. Kalau katanya orang zaman dulu malam Jumat lagi biasanya dikerik sama emas supaya kilatnya ini bentul gitu Pak ya. Bentul. Ya latihan. Insya Allah apalagi dalam membaca Al-Quran Al-Karim dipermudah sama Allah. Dipermudah. Nah, ketika kita bisa bacanya tartil sesuai dengan aturan yang ada yang panjenengan ketahui di PPI di sekolah dipelajari, dan juga dengan membaca tarassul. Apa tarassul? Tidak terburu-buru, satu kata itu terbaca dengan jelas. Kata per kata itu dibaca dengan jelas. Alif Lam Mim Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Kata per katanya itu tidak ada gerempeng-gerempengnya. Lalu ketika orang targetnya banyak, biasanya dia akan cepat. Kata per kata itu kayaknya ada gerempengnya. Alif Lam Mim Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Jelas? Jelas kan? Jadi banyak gerembengnya antara kata per kata ini samar-samar gitu. Nah kita diajarkan ngajinya tarassul. Apa tarassul? Kata per katanya yang jelas. Kata per kata itu yang jelas. Nah ketika bisa tartil, tarassul, nanti pelan-pelan akan menghasilkan tadabbur dan tafahum. Apa tadabbur? Bisa kita resapi artinya. Kalau memang paham bahasa Arabnya, bisa dipahami, dia mengerti. Ya sama lah kayak sampai baca koran Pak. Walaupun sudah pintar bahasa Indonesia, sampai baca koran majalah, kalau bacanya ngebut, iya, bacakan semua itu, dia tidak bisa dipahami. Padahal itu bahasa yang sehari-hari kita ucapkan. Tapi ketika bacanya ngebut, paham? Dia tidak paham, tidak ngerti. Padahal bahasa Indonesia, bagaimana lagi dengan bahasa Arab? Ini ada tulisan Indonesia, saya baca. Ini harus dari Imam Ghazali Alawi yang seharusnya tidak ditinggalkan bagi orang yang berjaya ini. Ini Indonesia, tapi saya baca apa? Kenapa? Nyari cepatnya, nyari banyaknya. Nah dalam Al-Quranul Karim pun Imam Al-Haddad ngajak kita ayo. Banyak itu bagus, tidak jelek. Cuma ada yang lebih ditekankan lagi, ada yang lebih dianjurkan lagi. Apa? Pahami, dimengerti. Gimana bisa paham? Gimana bisa diresapi? Ya bacanya pelan-pelan, tartil, tarassul, kata per kata yang jelas. Anjuran dari beliau ya. Ya terlebih apalagi maaf ketika belum paham bahasa Arab. Yang paham bahasa Arab pun ngerti ilmu nahwu, ilmu sorof. Kalau bacanya cepat aja tidak paham Pak. Apalagi ya maaf tidak paham bahasa Arab nahwu sorof. Nah ini ayo ya dilatih sama beliau. Wa ahdir fi qalbika 'azamatal mutakallim, dan hadirkan tatkala kita membaca Al-Qur'anul Karim agungnya zat yang mengucapkan ayat tersebut. Siapa? Allah Subhanahu wa taala. Hadirkan dalam hati kita bagaimana maha agungnya, maha mulianya Allah Subhanahu wa taala yang menyampaikan dari firman tersebut. Wa annaka baina yadayhi, dan hadirkanlah seakan-akan dirimu di hadapan Allah Subhanahu wa taala, taqra'u alaihi kitabahu, kau baca kitabnya di hadapan Allah, alladzi amaraka fihi, yang Allah memerintahkan banyak ibadah dalam Al-Qur'anul Karim, wa nahaka wa wa'adaka wa wasaka, dan melarang maksiat, menasihati kamu, mewasiatkan kepada kamu, kata beliau. Ya, seakan-akan kita langsung gampangannya ya. Bayangkan kita nih ngobrol langsung ngomong sama Allah depan-depan. Gimana? Oh ya,
begitu serius, nggak berani main-main. Apalagi sampai miring-miring, apalagi sampai terus bacanya tidak niat, maaf, apalagi sampai ngerokok, itu tanpa akhlak sudah itu. Dan ini kadang-kadang terjadi maaf di kampung-kampung ya, banyak, khususnya mungkin ketika ada khataman di kampung-kampung. Ya, yang baca bukan hufadzul Quran, ya masyarakat setempat. Yang mungkin nunggu gilirannya terus sambil rokokan, nyimak temennya, ada kan? Jadi gimana? Dia kata kita bayangkan kita di hadapan Allah membaca firman-Nya sambil rokokan. Ya kan ini ada unsur istihzaannya, ada unsur penghinaannya ini, ada unsur tidak menghormati. Janganlah. Sampai baca suratnya Pak Jokowi di depannya beliau sambil rokokan, lebih Pak, wah saya langsung pas pampres Pak, Jokowi, penting sampai. Ini bagaimana lagi dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Wa kun inda qiraati ayat tauhid wa tamkin mumtali'an bil ijlal wa ta'lim. Dan kalau pas ngaji Quran ada ayat jelaskan tentang mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah, memuji-muji Allah, penuhi hati kita dengan ijlal, mengagungkan, memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi pas, cocok. Ayatnya jelaskan tentang tauhidnya Allah, mengesahkan Allah. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Itu kan ayat yang jelaskan tentang mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah. Kata Imam Al-Haddad, penuhi hatimu ketika baca ayat Al-Qur'anul Karim yang jelaskan tentang tauhid. Penuh dengan apa? Penuh dengan mengagungkan kepada Allah, menjunjung tinggi setinggi-tingginya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi enak, nyambung, nanti ini nyambung. Nah, ketika kita tidak bisa memahaminya, tidak bisa tadabbur, meresapi, kayaknya qul huwallahu ahad ini ya biasa-biasa aja. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad. Jadi kayaknya tidak ada seteruman nyambung ke hati dengan apa yang kita baca. Syukur ya. Lewat tulisan itu saja. Ya walaupun tidak kosong dengan pahala, ada pahala. Cuma beliau lebih membuat bagian lebih berkualitas lagi. Ayo kualitasnya diajari sama orang dan dididik kita. Wa inda qiraati ayatul wa'di wal wa'id mumtali'an birraghabi warrahab. Dan ketika kita baca ayat Qur'an Karim yang jelas tentang janji-janji baiknya Allah, tentang surga, tajri min tahtihal anhar, hati dipenuhi dengan penuh harapan kepada Allah. Oh, kepingin. Kan gitu ya. Ketika ngaji Quran, ternyata yang dibaca jelaskan surga, bagaimana keindahannya surga. Tapi saya tidak ngerti ini jelaskan surga atau neraka, saya tidak paham. Ya gimana ya, belajar, harus tahu dulu. Atau paling tidak ya baca Al-Quran yang ada terjemahannya, yang sudah diterjemahkan dengan terjemahan yang bukan letterlek ya, bukan kata per kata, tapi sudah diterjemahkan secara maksud. Kita nih Pak ya, saya sampai kalau ngaji Quran buka terjemahan dan sampai baca yang kata per kata, bahaya terjemahannya ya. Kalau kita pahami Al-Quranul Karim, kita buka kamus sendiri, kita artikan sendiri kata per kata, itu berbahaya, bisa menyesatkan. Nah, sedangkan Al-Quran yang ada disebar di mana-mana ini, itu terjemahannya sudah terjemahan maksud. Maksudnya begini gitu. Kenapa? Kalau kata per kata sulit, repot, bahkan bisa berbahaya. Kalau orang yang modal ilmunya kosong, tidak paham ilmu Al-Quranul Karim, bagaimana sebab musuhnya, bagaimana ilmu balaghahnya, ilmu sorofnya, naunya, oh bahaya. Makanya terjemahan yang ada sekarang ini sudah terjemahan maksudnya apa ini langsung ditulis secara matang gitu, jadi kita langsung paham. Nah dari situ kan kita bisa ya, bisa kita lihat, oh maksudnya begini, ya coba pelan-pelan dilatih. Kayak dalam surat Al-Waqiah itu kan ada ayat-ayat yang menjelaskan tentang bagaimana nikmatnya surga.
Inna ansha'nahunna insya'a faj'alnahunna atraba. Kemudian abkara urban atraba li ashabil yang dijelaskan bagaimana kami siapkan itu bidadari-bidadari di surga disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baca tentang ayat tentang surga, hati dipenuhi dengan harapan-harapan yang tinggi kepada Allah. Jadi cocok ayat yang dibaca tentang surga yang kita harapkan tentang kepingin supaya dimasukkan ke dalam surga. Ya kan tidak cocok ayat. Kalau andai kata ayatnya tentang surga kita nangis. Ayatnya jelaskan surga, tapi kita menangis. Takut apa? Takut neraka. Boleh neraka surga kok. Gak nyambung ini. Ya harus dipas yang cocok itu. Begitu pula ketika ayat jelaskan tentang neraka. Ya, inna adzaballahi lasyadid. Sesungguhnya azab Allah itu sangat dahsyat. Kata beliau, penuhi hati kita dengan rasa takut yang luar biasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut yang membuat kita kembali kepada Allah, bukan menjauh dari Allah. Kan gitu ya? Kita takut kepada Allah ini bukan malah menjauh lari dari Allah, tapi lari mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jelaskan tentang neraka yang begitu dahsyat, neraka jahanam seperti ini. Bahkan bagaimana ucapan-ucapan penduduk neraka ya, sebagaimana dalam surat Al-Mulk, apa ucapannya? Wa qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Mereka sambil penuh dengan penyesalan. Coba kita mau mikir dulu ya, mau dengarkan dulu ya di dunia. Ma kunna fi ashabis sa'ir, kita tidak akan menjadi penduduk neraka sa'ir. Ketika baca ayat itu, kita bayangkan di hati semakin terasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi pas, kalau klik cocok. Ya. Ini anjuran-anjuran dari Imam Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Wa inda qiraati ayatil awamir waz zawajir syakiran mu'tarifan bil tafsir atau mustaghfiran aziman ala tashmir. Ketika yang dibaca ayat tentang perintah-perintah, wa aqimus shalah wa atuz zakah ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam, dan ayat-ayat perintah yang lain, pertama penuhi hati dengan syukur kepada alhamdulillah bisa mengamalkan. Terima kasih ya Allah, Engkau berikan kekuatan kepada aku bisa mengamalkan perintah ibadah ini, sholat, puasa, zakat. Kalau toh belum sempurna, muhtarifan bil tafsir, yang mengakui masih ceroboh, masih banyak kurangnya. Pas jadi enak kalau ngaji Quran seperti itu. Al-mustaghfiran aziman al-tashmir, kalau toh mungkin masih melanggar. Ketika Allah menyebutkan dalam Al-Quran Al-Karim, jangan maksiat ini, jangan maksiat itu, kalau kita kok masih melaksanakan, ya sudah, penuhi hati kita ini kata beliau dengan istighfar kepada Allah. Astagfirullah, ini dilarang sama Allah, saya kok masih ngamalkan ini ya, ini tidak boleh. Wala yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Allah berfirman, jangan riba satu dengan yang lainnya. Apakah kalian mau memakan daging bangkai saudaranya? Kita baca ayat, pas ayat itu, ya Allah, saya masih sering riba, ini gimana? Istighfar, minta maaf kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi baca ayatnya pas, cocok. Nah, Imam Al-Haddad ngajak kita, ayo ngaji itu ya begitu. Ngaji Quran seperti itu. Baca minta Rasul dengan tartil, membuahkan meresapi tafahum dan tadabbur sambil dimaskan tentang apa? Surga yang penuh dengan harapan kepada Allah. Tentang apa? Neraka yang kita takut kepada Allah. Tentang apa? Oh, perintah yang kita syukur alhamdulillah bisa mengamalkan. Kalau tak masih belum sempurna, ya kita minta maaf kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat menjelaskan tentang apa? Larangan-larangan. Kalau masih melanggar, ya kita istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kualitas bacaan Quran yang diajak oleh Imam Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Ya mudah-mudahan insya Allah kita ini pelan-pelan ya, pelan-pelan bisa mengamalkannya.
sehingga Al-Qur'anul Karim nanti di yaumil qiyamah akan menuntut kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Luar biasa. Kemudian bagaimana juga fadilahnya bacaan Quran ini? Bahkan ada seorang ulama bernama Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, semoga Allah merahmati beliau. Beliau pernah ditanya, ada jamaah pengajinya tanya sama beliau, tanya apa? Anil rajuli yarzu ahabbu ilaik aw yata'allamul Qur'an. Mana yang lebih panjenengan cocok? Mana yang lebih panjenengan senang cintai? Orang yang yarzu, perang jihad fisabilillah, dengan orang yang ta'allamul Qur'an, belajar Quran, baik belajar ngajinya, belajar tafsirnya, belajar artinya, dan seterusnya. Kata beliau, ditanya mana panjenengan yang lebih cocok, yang mana? Pas yang mana? Apa kata beliau? Alladzi yata'allamul Qur'an, yang belajar Al-Qur'an Karim, saya lebih mencintai. Saya lebih cocok dengan orang yang seperti itu. Kenapa? Li'anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala, karena Nabi bersabda, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu, sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Qur'anul Karim wa 'allamahu, dan mengajarkannya. Ini ya. Karena kalau kita lihat, ya bukan jelek, jihad itu tidak jelek, bagus. Fadilahnya ya luar biasa, pengorbanannya itu ya keringat, tetesan darah, harta, bahkan nyawa pun dikorbankan, luar biasa. Tapi jihad pun dalam khotorin azim, masih dalam ada kekhawatiran yang berbahaya, yang luar biasa. Kenapa? Bisa jadi nanti ternyata jihadnya kenapa? Jihadnya supaya dia dikenang sebagai pahlawan, namanya menjadi nama jalan raya, dikenang di mana-mana, tertulis, mendapatkan pahala, mendapatkan piala, mendapatkan macam-macam. Tujuannya seperti itu, supaya dikenang nanti bertahun-tahun berikutnya, bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana kisah yang mungkin panjenengan sering dengarkan. Ketika ada seorang perempuan, putranya ikut jihad fisabilillah, sampai gugur di medan perang, perang ya, sampai wafat, gugur, meninggal dunia. Sampai mendengarkan kabar putranya meninggal dunia, langsung apa kata ibunya tadi? Hani'an laka, nah, untung kamu nak, beruntung kamu nak, surga kamu nak, surga nak. Gitu ya. Tapi apa komentar Nabi Muhammad SAW? Nabi tanya, dari mana kamu tahu dia akan ke surga? Ada ini jihad fisabilillah, mengikut panas-panas. Jihad zaman dulu itu berbulan-bulan, kendaraannya bukan tank yang sampai lihat sekarang ini, bukan kendaraan amfibi yang dipunya oleh alutsistanya TNI, tidak, udah pelaku sikil jalan panas. Tapi apa kata Nabi Muhammad? Dari mana kamu tahu dia masuk surga? Siapa tahu? Tadi dia akan lama fi malayani, dia mengucapkan omongan-omongan yang membuat dia mungkin keluar dari agama. Mungkin dia akan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala gara-gara omongan. Padahal ini jihad. Padahal ini jihad. Makanya tidak heran kalau Imam Sufyan Ats-Tsauri mengatakan, oh saya lebih cocok kepada orang yang mau dia usaha, datang ke guru, ngaji, belajar Quran, tanya artinya apa, maksudnya apa, ceritanya gimana, asbabun nuzulnya. Oh ini yang beliau lebih cintai. Berpegangan dengan hadis Nabi Muhammad, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu, sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Qur'anul Karim dan mengajarkannya. Ya mudah-mudahan kita termasuk orang yang disebut oleh Nabi Muhammad khairukum, sebaik-baik orang yang belajar Al-Qur'anul Karim. Kita akan masuk dalam golongan tersebut. Amin ya rabbal alamin. Selain itu keutamaannya juga, bacaan Quran ini bisa menjadi tameng, bisa menjadi
perisai buat saya sampean dalam menghadapi banyak gangguan-gangguan. Namanya hidup di kampung, dan semua orang cocok sama kita. Kan ya, mata-matanya orang yang hasut ini banyak. Jangan pikir sampai beli mobil terus semuanya senang, enggak semuanya. Yang merenggut di belakang banyak, yang merongkol banyak. Sampai punya usaha toko, kok rame, bukan semuanya seneng, ada yang pegel, yang kobong hatinya, ada. Sama keluarga kita, macam-macam lah masalah, sampai mungkin pernah mengalaminya masing-masing di kehidupan dunia. Nah, kita butuh benteng, kita butuh pagar yang kokoh, pagar yang kuat. Bukan hanya rumah kita saja pagarnya yang menjulang tinggi, tapi pagar yang datangnya dari keberkahan bacaan-bacaan Quran. Dan itu ada keterangannya ya, disebutkan dari Abu Sahabat Ubay radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan al-husulu thalathatun, perisai pagar itu ada 3 kata beliau. Pertama, al-masjid hisnun. Masjid ini adalah perisai, ini adalah tameng untuk di kampung setempat. Ya, keberadaan masjid di sebuah kampung, daerah itu menjadi tameng, menjadi perisai, menjadi pagar yang kuat, menjaga kampungnya. Insya Allah berkahnya, makmurnya masjid akan diselamatkan dari bala oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Keberadaan masjid. Yang kedua apa? Wa dzikrullah hisnun, zikir kepada Allah, salawatan, pikiran, tahlilan, dan seterusnya, termasuk bagian dari benteng menjaga kita dari segala mara bahaya. Dan yang ketiga, wa qiraatul Quran hisnun, begitu pula membaca Al-Qur'anul Karim adalah benteng untuk diri kita, keluarga kita, agar dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari apa? Dari macam-macam. Baik dari makhluk yang jelas, nyata, manusia, ataupun dari makhluk gaib. Dari makhluk gaib. Ya cuma itu bisa akan ada hasilnya kalau istiqomah rutin dibaca. Jangan dibaca kalau butuh toh, wayai butuh dibaca. Mari, yuk mari wis boten dibaca mati. Ini kan namanya ya penghinaan ini. Dipikir WC, dipikir jeding, kalau butuh baru dipakai. Tidak dipakai keluar lagi. Ini bukan jeding, bukan WC ini. Kita butuh supaya dijaga berkah bacaan tadi. Tapi dulu pengalaman ini ya, waktu saya masih di Kalimantan, ya pengajian ini saya jelaskan ngaji kitab waktu itu, kitab Tafsir Yasin. Jelaskan tentang fadilah-fadilah Yasin, yang diantaranya menjaga dari gangguan-gangguan makhluk halus, jin, setan, dan seterusnya. Ada polisi yang hadir ketika itu dalam pengajian. Beres, pengajian selesai, sebelum ditutup doa ada sesi pertanyaan. Tanya dia, Bim, saya mau tanya. Dia mau ngomong. Panjenengan tadi jelaskan katanya salah satu fadilah keutamaan bacaan Yasin, jaga dari gangguan-gangguan makhluk halus. Oh iya betul, memang ada keterangannya dalam kitab seperti itu bunyinya, dijaga. Saya itu pengalaman, pernah tugas di pedalaman, Kalimantan Pak. Saya tugas di pedalaman, di hutan-hutan itulah. Pas tugas, subhanallah, kok ketemu sama yang bagian makhluk halus ini, sama yang bagian jin-jin yang nakuti. Kadang-kadang bisa muncul aja, bisa ya, bisa nggak muncul. Saya ketemu, saya baca Yasin udah hilang-hilang ya, masih ada. Sudah saya baca Yasin, ya Al-Quran, dan minggir-minggir baca itu tetap ada. Ini gimana Pak? Kayaknya keterangannya di kitab dengan kenyataannya kok berbeda. Makanya saya baca udah hilang-hilang. Jinnya tetap aja muncul, penampakannya masih ada ya, dunia lain. Kalau dunia lain tinggal angkat tangan, krunya datang. Ini dewekan tugas ini. Kemudian saya balik bertanya, mohon maaf Pak, sampai itu istiqomah baca Yasin. Yang bodoh, waktunya saya butuh pas itu baru saya baca. Gara-gara itu,
bacaan apapun saja itu akan kelihatan hasilnya ketika kita rutin istiqomah sekian bulan, sekian tahun, baru nanti kita bisa panen hasilnya. Kayak nandur, sampai nandur pagi tadi nandur, sore panen. Ya tidak nunggu 3 bulan, 4 bulan, kalau tidak diserang hama, kalau tidak ada banjir, kan gitu. Kalau andai kata ditandur, dirawat, ada hamanya, dibersihkan, dikasih pupuk dan seterusnya, pengairannya diatur dan seterusnya, 3 bulan, 4 bulan baru panen hasil oleh petis, gitu. Ya butuh waktu. Kalau nggak pengen instan, beli mie instan. Ataupun juga kayak anak sampean ini, ngerawat anak, kayaknya nggak ada perubahan tiap tahun. Kan gitu, boleh bilang kayak gini juga, tidak ada perubahan. Nah ini kan setiap hari itu 5 cm, cukur gitu ya Pak ya, tumbuh kayak kembang itu. Ya tidak kelihatan, tapi kan yang tidak lama ketemu datang, saya ini masih gede kok ya. Ya masa cerita terus Pak. Nah yang tiap hari kumpul kan tidak kelihatan. Begitu pula kita tiap hari militan, roti bulahan, tajib, tuduran, pengajian, kayaknya tiap hari tidak kelihatan hasilnya. Tapi nanti dengan berjalannya waktu sekian bulan, sekian tahun, sampai ada urusan emergensi, berbahaya, darurat, dia akan menolong banyak. Dan mungkin kadang-kadang kita tidak nyadar, kita tidak menyatapi ternyata itu barokah dari bacaan yang kita baca setiap hari. Termasuk apa? Termasuk bacaan Quran bisa menjadi tameng untuk kehidupan kita, keluarga, kerjaan, anak, istri, kampung, dan seterusnya. Ketika kita istiqomah membaca Al-Quranul Karim, yang mudah-mudahan insya Allah memberikan kekuatan kepada kita ya, memberikan istiqomah kepada kita untuk bisa mengamalkan baik ngaji Quran ataupun ibadah-ibadah yang lain. Iya, ditegur. Karena Nabi saja ya, Nabi Muhammad SAW, beliau itu tidak mau makan bawang. Sering kita sampaikan, yang kita dengarkan keterangan ini. Kenapa? Karena baunya bawang itu keras. Ya, baunya bawang. Ini kita tidak ngomongkan wajib atau haram atau makruhnya rokok. Tidak usah ngomong itu, panjang ceritanya. Nabi itu beliau enggan memakan bawang karena baunya keras. Kenapa? Malu. Kalau Jibril datang ternyata Nabi ngomong bau beliau ini tidak enak. Takut ketika Jibril bawa ayat ternyata lisannya Nabi Muhammad bau kurang sedap, bau bawang. Kan begitu ya. Padahal mungkin yang dimakan tidak sampai 1 siung, mungkin sedikit. Tapi Nabi tidak mau. Kenapa? Kamu kurang ajar. Dan orang Madura cangkolah, kurang ajar. Ya, menerima ayat Jibril datang bawa ayat Al-Quran Karim, baunya kurang enak. Nah sekarang sampai timbang sendiri, ambulan nanti berambang ambil rokok, ya bawang rokok. Nanti kan kretek, nanti orang-orang waduh sampai kuning kubisnya. Terus kita sambil baca Quran, sambil ngaji, ini gimana ceritanya? Ini gimana? Yang tahu ditegur, sampaikan saja Pak, mohon maaf, sampai ngaji bagus, cuma ya jangan gini caranya. Nanti lah rokokan selesai, beres, monggo sampai rokok. Kalau pas wayai ngaji, ya jangan. Ambil, bikin tiang sepuh gitu. Ya, disesuaikan caranya. Jangan orang yang sudah tua ngaji Quran sama rokokan di masjid, kita yang menasihati masih muda langsung murid-murid, soleh. Itu rokok dijemput langsung rokoknya, jangan. Malah ribut nanti jadinya. Tukaran ya. Panjang cerita yang sampai ke Pak Lurah nanti nanti. Jadi gimana ya? Yang sama-sama sepuhnya sudah dimintai tolong nyampaikan. Itu kurang sopan, coba diingatkan. Sehingga insya Allah bisa semakin sempurna bacaan Qurannya ya. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan barokah semuanya. Amin ya rabbal alamin. Rabbana anfa'na bima 'allamtana. Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqihna. Allahumma ihdina bihudak waj'alna min sari' fi ridhak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amrak wa asrak wa hasbunallahu wa ni'mal wakeel. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. بركة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان.
wal 'afwa